Sebelumnya saya mengucap banyak-banyak terima kasih yang telah berkunjung ke tempat kami Desa Punggur Kecil, khususnya di Kampung Literasi Rumah Pintar Punggur Selamat Cerdas. pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Adi Kusumajaya selaku Kepala Desa atau mewakili. Yang saya hormati Kak Umilia SPD selaku founder Rumah Pintar Punggur Cerdas, dan juga ada Bapak Hermansyah selaku pembina dari Rumah Pintar Punggur Cerdas. Yang saya hormati Saudara Iqbal selaku Ketua Pelaksana Youth Local Camp 2025, dan seluruh peserta dan tim PKM dosen fisik Untan yang berbahagia. Lancar dan tidak kurang satu apapun hingga akhir nanti. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk memperkuat silaturahmi kami, meneguhkan hati kami tanah airku, tanah tumpah darahku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Menggaungkan salam pemuda ini ke pemuda-pemuda lokal di setiap wilayah. Oke, jadi kalau saya bilang salam pemuda, teman-teman jawabnya maju, maju, maju. Oke, bisa ya? Selamat datang Bapak Ibu di desa kami, Desa Punggur Kecil, tepatnya di Parit Tembakul. Mungkin tidak asing lagi ya, Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil ini. Mudah-mudahan kami doakan langkah dan niat Bapak Ibu hadir di tempat kami dicatat dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dosen dari program PKM ini, selamat datang di Rumah Pintar Punggur Cerdas. Saya buka, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah dari kegiatan PKM. Ada 3 kelompok ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Kilas tentang rumah pintar, mungkin baru ada yang pertama kali ke Punggur. Bapak-bapak, ibu-ibu dosen, mohon maaf kalau orang bilang Punggur, apalah kira-kira yang terbesit di pikiran kita? Betul, Langsat. Mudah-mudahan adik-adik masih semangat sampai akhir dalam mendengarkan materi yang akan kami sampaikan. Tepuk semangat! Semangat! Masya Allah, terima kasih ya. Mudah-mudahan buku ini juga bisa kami bikin sendiri, kemudian bisa untuk untuk apa percontohan ya Bu ya, bagi adik-adik sekalian ketika akan memberikan materi-materi yang lain. Makasih banyak kelompok 23 atas buku yang kreatif ini. Siap-siap akan dibaca dan dibahas sama anak-anak. Langsung saja untuk pemaparan atau sesi pemaparan materi yang berkaitan dengan kepemimpinan anak muda ini dalam era digital. Oke, untuk tanpa berlama-lama saya serahkan kepada Ibu Iving Arisdioto SAP MAP untuk memaparkan. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Mungkin kita sering nggak sih berpikiran kalau kita menggunakan media digital bahasanya itu dan tanda kutipnya pasti buruk nggak sih?
kalau misalnya kita kelamaan scroll TikTok, Instagram, pasti teriakan dari ibu atau bapak, kamu nih ngeliatin HP aja terus, ya enggak? Dan inovatif. Diharapkan anak muda zaman sekarang itu bisa beradaptasi dan berinovasi. Gak cuman karena bahasa yang kalian mempunyai sarana dan fasilitas yang menunjang. Kalau kami mungkin zaman milenial, mungkin zaman ya Kak Diman apa ya? Zaman milenial. Nama saya Siva Asprianti, saya berasal dari Sekolah MAN Filial Kuburaya. Nama saya Mutiara Hawa, biasa dipanggil Hawa. Saya dari Sekolah MAN Filial Kuburaya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengajak anak muda ataupun masyarakat untuk membangun kegiatan sosial walaupun di era digital ini? Bagaimana kita mengembangkan masyarakat yang tidak berpendidikan dan tidak ada jaringan internet atau listrik? Kayak seperti Bu Umi kan juga mengajarkan terkait dengan baca huruf ya, baca tulis ya. Nah itu buat gerakan. Ketika kalian misalnya sudah sekolah dari SD, SMP, SMA lah ya batasnya, karena kan pendidikan dasar itu kan sampai SMA. Teman-teman, hari ini kita kan ada di kegiatan Youth Camp. Artinya apa? Yang kita harapkan adalah ada manfaat yang bisa dapatkan dari kegiatan teman-teman kali ini. Mengapa kepemimpinan anak muda itu sangat penting? Karena ada peran krusial dari anak muda tersebut. Karena ya secara Kenalkan, nama saya Baim. Kesan dari saya, kegiatan yang baru dilakukan ini sangat penting bagi anak-anak muda yang sekarang. Untuk kegiatan ini, saya sangat senang karena dapat meningkatkan kepercayaan diri, dapat belajar jadi pemimpin, dan selainnya. Untuk pesan saya, lebih banyak kegiatan kayak gini karena akan memotivasi anak-anak untuk lebih memimpin. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para kawan-kawan dari Pakatan Sultan ya, yang telah berkunjung ke tempat kami Desa Punggur Kecil, khususnya di Kampung Literasi Rumah Pintar Punggur Cerdas. Nah, kami sangat senang sekali dengan hadirnya kegiatan seperti ini. Tentunya akan membawa dampak positif, khususnya buat anak-anak muda tempat kami. Karena kenapa? Kita di sini butuh yang seperti ini. Butuh informasi, butuh ilmu baru, butuh pengetahuan yang baru. Nah, dengan hadirnya kegiatan seperti ini, tentunya harapan kami tidak hanya sampai di sini, tapi bisa berkelanjutan. Jadi, anak-anak kami ke depannya bisa ke estafet berikutnya. Nah, itu harapan kami, dan mudah-mudahan kolaborasi ini bisa berjalan terus, nyambung terus, berjalan terus, sehingga dari awalnya menjadi kawan, menjadi sahabat, hingga menjadi keluarga besar Kampung Literasi, khususnya di Rumah Pintar Punggur Cerdas. Inilah harapan kami, tidak hanya sampai di sini, tapi berkelanjutan. Andai kata hari ini selesai satu episode, nyambung episode berikutnya, nyambung lagi. Nah, itulah sesungguhnya harapan kami, khususnya masyarakat di Parit Tembakol ini, Kampung Literasi Desa Punggur Kecil, seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Umilia. Saya founder dari Rumah Pintar Punggur Cerdas atau Kampung Literasi Punggur, mewakili teman-teman relawan yang ada di sini. Yang pertama, pastinya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menjadi kolaborasi gitu. Kita membuat kegiatan yang berkolaborasi Rumah Pintar dengan PKM dosen dari Visip Untan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menjadi kesempatan emas bagi kami untuk mengenalkan terkait dengan kapasitas dari pemuda-pemuda, terlebih siswa-siswi yang ada di sekolah daerah Punggur Kecil ini. Nah, kalau saya lihat dari rundown acara ya Bu ya, materinya sangat bagus gitu dan disampaikan langsung oleh pakarnya, dan semoga ini menjadi dampak besar dan dampak yang baik untuk kami dari Rumah Pintar maupun
maupun dari peserta yang juga merupakan mitra dari kegiatan Rumah Pintar Punggur Cerdas seperti itu. Dan harapan ke depan semoga kegiatan PKM dosen ini terus berlangsung, kemudian ini bisa menjadi sinergi awal untuk kita saling bekerja sama baik di program PKM ataupun program-program lainnya, yang pastinya ini adalah bentuk edukasi kepada masyarakat. Kemudian ini juga bentuk dari satu di antara pengabdian Tridharma Perguruan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat yang memang terjun langsung kepada masyarakat, memberikan edukasi, memberikan ilmu, serta memberikan motivasi terhadap generasi-generasi muda yang ada di Desa Punggur. Semoga dampak dari kegiatan ini bisa menjadi dampak yang baik dan bisa menyemangati adik-adik untuk terus belajar, terus menggapai cita-citanya hingga nantinya menjadi orang besar di sini maupun di luar sana. Pengabdian kepada masyarakat ini adalah salah satu unsur dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh dosen sebagai sebuah bentuk pengabdian, sharing knowledge dengan siapapun juga lapisan masyarakat. Nah, untuk kali ini PPM kami itu adalah menyasar kepada anak-anak muda gitu. Berhubung ada lokasi ataupun berhubung ada kegiatan local youth camp, maka kami bekerja sama dengan mereka untuk memberikan pemahaman atau kegiatan yang terkait dengan kepemimpinan gitu ya. Kepemimpinan di remaja di era digital tuh ya. Kenapa kami penting mengambil tema ini? Karena kami berharap gitu ya, pemuda-pemudi kita ini tidak larut dalam penggunaan digital yang masif tanpa memberikan unsur-unsur positif gitu ya. Tidak kemudian hanya menggunakannya saja, tapi bisa lebih produktif di penggunaan digital ini gitu ya. Sehingga kami berpikir gitu ya, melihat peluang bahwa kepemimpinan menjadi sangat penting di era digital ini gitu ya, dengan harapan dari pemberian materi ini mampu memberikan pemahaman kepada adik-adik SMA gitu ya yang merupakan anggota local youth camp ini gitu ya, untuk kemudian bijak dalam menggunakan digital gitu. Tidak hanya semata-mata kepada entertainnya saja gitu ya, tidak semata-mata terjebak dalam berita-berita yang hoax gitu ya, tapi yang sifatnya positif dan edukatif. Saya pikir itu saja.